Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2101 lakukan saja. Darah emas yang mengalir keluar setelah batang pohon ditusuk sangat mencolok di malam hari. Lin Yun secara alami memikirkan darah suci Kaisar Buddha yang disebutkan oleh Xiao Bingfeng. Jika memang benar darah suci Kaisar Buddha, maka pohon api teratai emas ini merupakan pohon suci yang dapat terus-menerus menghasilkan relik Kaisar Buddha. Itu sendiri adalah harta karun tertinggi, dengan banyak rahasia, dan bahkan dapat disempurnakan menjadi pohon harta karun senjata ajaib. Pikiran Lin Yun berfluktuasi dan dia menjadi bersemangat. Berdengung. Tiba-tiba, hati pedang naga Azure miliknya mendapat firasat bahaya, pori-pori di sekujur tubuhnya berdiri, dan jantungnya berdetak kencang tanpa alasan. Di malam yang gelap, cabang-cabang tipis pohon api teratai emas bagaikan ratusan lembing yang menusuk ke arahnya. Terlalu cepat. Lin Yun tidak punya waktu untuk menghindarinya, pemakaman bunga terhunus dan tersapu, percikan api tiba-tiba berterbangan kemana-mana, dan bila pedang pemakaman bunga mengeluarkan suara dentang logam yang bertabrakan dengan dahan. Lin Yun kaget. Niat pedang galaksi dan pedang pemakaman bunga gagal memotong cabang-cabang ini. Fiuh. Sebelum dia sempat terpana, puluhan dahan sudah seperti tombak tajam, menusuk tubuhnya. Cabang-cabang lainnya dipantulkan oleh Little Ice Phoenix. Little Ice Phoenix selalu berhati-hati, tapi dia masih tidak menyangka serangannya akan begitu cepat. Ketika dia melihat ke belakang, tubuh Lin Yun tertusuk oleh cabang yang berdiri di kehampaan, dan ada kekuatan melahap yang mengerikan di cabang tersebut. Dalam sekejap, seluruh energi darah dan energi nirwana miliknya terus-menerus ditelan. Lin Yun ingin menggunakan niat pedangnya untuk melawan, tapi kemudian sesuatu yang buruk terjadi. Pohon api teratai emas bahkan mampu menelan niat pedangnya, dan langsung digunakan sebagai tonik olehnya. Xiao Hei. Bingfeng kecil menahan cabang lain untuk menyerang Lin Yun, dia tampak tegas dan berteriak. Ledakan. Kucing kecil pencuri itu melompat keluar dari alam rahasia Ziyuan, berubah menjadi kera naga kuno, dan dengan paksa menarik Lin Yun keluar. Fiuh. Lin Yun memiliki lebih dari selusin lubang darah di sekujur tubuhnya, dan darah muncrat darinya, dia meringis kesakitan dan fitur wajahnya berubah. Itu menyakitkan. Saat dia ditusuk, dia tidak merasakan sakit. Saat tubuhnya ditarik keluar, Lin Yun hampir pingsan karena kesakitan. Menjadi lebih kecil. Lin Yun mengetahui kengerian pohon api teratai emas, dan dengan cepat mengingatkan kucing kecil pencuri itu bahwa itu pasti merupakan suplemen super untuk pohon api teratai emas. Lin Yun tidak bisa menahan rasa sakit yang parah, matanya tajam, dan dia mengulurkan tangan kanannya dengan keras. Rantai harta karun Suan Lei. Sambil terengah-engah, 9 rantai meluncur keluar seperti kilat, menjerat Bingfeng kecil dan menariknya kembali dalam sekejap. Lin Yun memeluknya, mengarahkan jari kakinya ke udara, dan dengan cepat mundur ke belakang. Akhirnya, dia menghilang ke dalam kegelapan dan melompat ke belakang batu Buddha untuk bersembunyi. Semuanya terjadi dalam sekejap, dan Lin Yun hampir mati. Ini terlalu aneh. Lin Yun sangat ketakutan ketika memikirkannya sekarang. Setelah memastikan bahwa pohon api teratai emas tidak bergerak, dia sedikit merilekskan tubuhnya, dan rasa sakit yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam pikirannya dari anggota badan dan tulangnya. Sembuhkan lukamu dengan cepat, jangan sampai pingsan, kata Xiao Bingfeng. Lin Yun Qiang menahan rasa sakit yang parah dan duduk bersila, tulang ilahi Qinglong mengaktifkan energi naga hijau, dan aliran energi naga hijau mengalir ke seluruh tubuhnya. Mendesis. Energi naga hijau memenuhi tubuhnya, daging dan darah luka Lin Yun menggeliat, dan lukanya berangsur membaik. Xiao Bingfeng merasa lega saat melihat ini, dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memperingatkan Lin Yun tentang bahaya pohon api teratai emas. Itu juga salahnya karena meremehkan pohon api teratai emas ini, saya khawatir bukan hanya tubuh emas Kaisar Buddha, tapi ada misteri lainnya juga. Tuan Shen Feng, kamu berdarah. Kucing kecil pencuri itu tiba-tiba berbicara dan memandang ke arah Bingfeng kecil. Set. Xiao Bingfeng meletakkan jarinya ke mulut, menatap tajam ke arah kucing pencuri itu, dan membuat gerakan diam. Kucing kecil pencuri itu menjadi terlalu takut untuk berbicara dan segera tutup mulut. Masih sakit. Xiao Bingfeng melihat luka di tubuhnya, pasti ada yang aneh dengan pohon api teratai emas ini, dan ada rahasia lain yang tidak dia ketahui. Suara mendesing.
Dia sampai di puncak patung Buddha dan melihat ke arah pohon api teratai emas di kejauhan, matanya berkedip-kedip seolah sedang memikirkan sesuatu. Dengan agresivitas yang begitu kuat, tidak lagi terlihat seperti pohon api teratai emas. Sifat Buddha dan sifat jahat hidup berdampingan, namun tidak ada sifat jahat yang berlebihan, lebih seperti senjata. Setelah beberapa saat, dia memikirkan suatu kemungkinan, suatu rahasia dari zaman kuno. Mungkinkah? Bing Feng kecil tampak terangkat dan matanya yang indah bersinar. Apa itu? Lin Yun tiba-tiba muncul, membuyarkan pikirannya. Saya menduga pohon api teratai emas ini mungkin dipengaruhi oleh kekuatan kuno, dan kuil Xuan Kong mungkin memiliki latar belakang yang sangat penting, kata Xiao Bingfeng dengan serius. Abaikan ini untuk saat ini. Gadismu tidak memberitahuku jika kamu terluka. Aku akan menyembuhkan lukamu dulu. Lin Yun melihat sekilas luka di tubuhnya, gadis itu memblokir cabang lain untuknya, dan dia juga terluka parah. Lukanya belum sembuh, dan Lin Yun merasa tertekan saat melihatnya. Biasanya, Xiao Bingfeng pasti akan membalasnya, tapi kali ini dia tidak membantah. Energi naga hijau disuntikkan ke dalamnya, dan dalam waktu singkat, luka Xiao Bingfeng sembuh. Pohon api teratai emas memang sangat aneh, namun bagaimanapun juga, itu hanyalah sebuah trauma, yang benar-benar menakutkan adalah kekuatan melahapnya. Pohon api teratai emas ini memang aneh. Ia bahkan bisa menelan niat pedang galaksi milikku. Niat pedang galaksi sangat tajam bahkan alam suci pun tidak berani menyentuhnya dengan santai, kata Lin Yun dengan ekspresi serius. Dia tidak membual. Niat pedang galaksi pada awalnya adalah seni bela diri yang hanya bisa dikuasai oleh alam suci. Niat pedang galaksi, yang mendekati kesempurnaan puncaknya, bahkan akan membuat Raja Suci yang kuat pun merasakan banyak ketakutan. Kamu hanya tidak memiliki berkah Dao. Dengan berkah aturan Dao, itu benar-benar berbeda. Pohon kuno ini pasti menggunakan kekuatan aturan Dao Suci. Cara melahapnya juga satu dari 36 Tao Suci tertinggi. Xiao Bingfeng menjelaskan. Apa yang harus dilakukan sekarang? Kata Lin Yun Dao. Pohon api teratai emas ini sangat aneh, Lin Yun masih ketakutan hanya dengan memikirkannya, dia hampir kehilangan nyawanya sekarang. Namun menyerah begitu saja tidak sejalan dengan karakter Lin Yun. Tidak masuk akal untuk melewati neraka dan kembali dengan tangan kosong. Seseorang datang. Saat Kaisar hendak berbicara, Lin Yun dan dia merasakan aura semi suci pada saat yang sama, dan mereka segera bersembunyi bersama kucing kecil pencuri itu. Di dalam gua itu gelap gulita, tapi tidak ada gunanya bagi semi suci itu. Lin Yun mengirim kucing kecil pencuri dan Bing Feng ke dalam kotak pedang, dia mendesak transformasi penyu untuk menahan auranya, dan mengenakan topeng bulan perak lagi, mengubah dirinya menjadi batu tanpa vitalitas apapun. Anak dewa, pohon itu masih ada. Orang-orang ini benar-benar tidak memiliki penglihatan. Sebuah suara yang familiar datang. Lin Yun melihatnya sejenak. Pembicaranya adalah pria terhormat berbaju oranye. Dari 4 bangsawan besar, dialah satu-satunya yang masih bisa bergerak bebas, sedangkan 3 lainnya tidak bisa lagi berbaring. Orang di sebelahnya secara alami adalah Zhao Tianyu, putra Dewa Bulan Darah. Mengapa orang ini ada di sini? Mata Lin Yun menunjukkan keraguan dan ekspresinya sedikit terkejut, tapi dia segera memikirkan sesuatu. Dia ingat kata-kata pertama Zhao Tianyu ketika dia masuk ke gua pada siang hari adalah dia ingin mencabut pohon api teratai emas dari akarnya. Saat itu, saya hanya berpikir orang ini sangat berisik dan tidak terlalu memikirkannya. Memikirkannya sekarang, Bai Qingyu secara acak memberikan beberapa tanaman teratai emas biasa, dia tersenyum dan langsung pergi. Saya khawatir saya mengambil keputusan saat itu. Dari awal hingga akhir, yang dia inginkan bukanlah api suci teratai emas, melainkan pohon api teratai emas ini. Anak dewa, apakah kamu ingin melakukannya sekarang? Mata yang mulia berpakaian oranye dipenuhi dengan kilauan, dan dia tampak sangat bersemangat. Tidak penting. Zhao Tianyu memiliki penampilan yang elegan, tenang dan tidak tergesa-gesa, serta matanya yang tenang dan dalam. Tidak ada apa-apa, matanya dipenuhi cahaya ungu, gumpalan lampu listrik keluar, dan seluruh rongga mata dipenuhi cahaya listrik yang menakutkan. Ledakan. Gua batu Buddha kuno yang gelap dipenuhi dengan kilat yang menyilaukan, dan cahayanya bersinar seperti siang hari. Lihatlah sekeliling. Rambut panjang Zhao Tianyu berkibar, temperamen anggunnya menjadi sangat mendominasi, dan dia memiliki keberanian luar biasa untuk mendominasi dunia. Faktanya, dengan pandangan sekilas dengan mata ungu kilatnya, dia bisa memastikan apakah ada orang di sana. Namun, dia pada dasarnya berhati-hati, jadi dia tetap meminta yang mulia berpakaian oranye untuk memeriksanya.
Sosok pria terhormat berbaju oranye berkedip-kedip dan dia dengan cepat mengamati ke segala arah ketika dia sampai di patung batu Buddha tempat Lin Yun berada. Sekilas, saya tidak melihat sesuatu yang aneh. Kemudian dia mendarat di atas batu Buddha, memindainya dari posisi tinggi, dan kemudian kembali ke Zhao Tianyu setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya. Tapi dia tidak menyadari bahwa kurang dari 3 meter di atas kepalanya, punggung Lin Yun menempel erat ke atap gua. Tidak ada siapa-siapa, tapi pohon api teratai emas bahkan telah kehilangan daunnya. Yang mulia berpakaian oranye melaporkan dengan jujur. Dia tidak melihat dengan cermat dan tidak melihat lubang pedang kecil di batang di bawah pohon kuno. Zhao Tianyu menarik mata ungu petirnya dan berkata dengan tenang, seharusnya para biksu dari dunia luar yang melakukannya, tetapi tidak perlu terlalu memperhatikan kelompok ikan lain-lain ini. Yang paling dia khawatirkan adalah Bai Yunfeng atau Ji Haoyu akan melihat petunjuk dan menarik orang-orang kuat dari alam suci, itulah masalah sebenarnya. Sekarang sepertinya hal ini tidak perlu dikhawatirkan. Ayo lakukan. Zhao Tianyu berdiri beberapa ratus meter dari pohon api teratai emas, berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan memberi perintah. Yang mulia berpakaian oranye mulai sibuk, dia mengeluarkan botol giok, mengisinya dengan bubuk emas, dan mengatur beberapa formasi kuno di sekitar pohon api teratai emas. Formasi ini sangat misterius, seperti semacam upacara keagamaan, dan yang mulia berpakaian oranye terlihat sangat hormat. Bubuk emas yang ditaburkan di tanah terlihat cukup sakral, dengan suasana khusyuk dan khusyuk. Ini adalah formasi pengorbanan. Ini sangat kuno. Setidaknya ada 9 pola suci kuno. Kalau dipikir-pikir, ini adalah versi sederhana dari formasi pengorbanan 10.000 iblis. Pantas saja saya tidak mengenalinya pada awalnya. Itu terlalu disederhanakan. Tapi apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Memikirkan suara Xiao Bingfeng di alam rahasia Ziyuan, Lin Yun sedikit mengernyit, merasa segalanya menjadi sunyi. Anak Dewa Bulan Darah ini sedang melakukan sesuatu yang besar. Setelah beberapa saat, versi sederhana dari formasi pengorbanan 10.000 iblis akhirnya selesai, bahkan versi yang disederhanakan masih mempesona. Dari kejauhan, tampak seperti bunga yang tak terhitung jumlahnya yang bertumpuk dan mekar, seperti nyala api. Bawalah pengorbanannya, Zhao Tianyu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Ledakan. Yang mulia berpakaian oranye tampak bersemangat. Dia mengeluarkan tubuh monster semi-suci dari gelang penyimpanannya dan melemparkannya. Pohon api teratai emas segera menggantungkan mayat tersebut lalu melahapnya dengan gila-gilaan, tak butuh waktu lama sampai tulangnya terlihat. Yang mulia berpakaian oranye terpesona dan sedikit ketakutan. Setelah bangun, dia dengan cepat membuang tubuh monster semi-suci itu satu demi satu. Hanya ada setengah orang suci di alam monster-monster, tetapi ada banyak tipe yang tidak pernah terulang, dan jumlahnya dikontrol hanya 100. Pada saat yang sama, Zhao Tianyu juga mulai bergerak, dia menempatkan berbagai materi surgawi dan harta duniawi yang dikumpulkan selama periode ini di berbagai titik formasi-formasi pengorbanan 10.000 iblis. Anak dewa, kita hampir habis, kata yang mulia berpakaian oranye dengan cemas. Pohon api teratai emas menjadi sangat aneh, jelas terus-menerus melahap, tetapi batangnya menjadi semakin kecil dan semakin tipis, menjadi semakin seperti semacam senjata ajaib. Dan 100 monster semi-suci sepertinya tidak cukup untuk dimakannya. Zhao Tianyu mengambil waktu dan melemparkan monster suci, monster itu tingginya ratusan meter, meskipun sudah lama mati, ia masih memancarkan kekuatan suci yang menakutkan. Pohon api teratai emas menjadi semakin bersemangat dan melahap monster suci itu. Ini adalah pesta yang diimpikannya. Itu sudah cukup. Yang mulia berpakaian oranye menyeka keringat di dahinya dan berkata dengan sedikit gelisah. Tidak cukup, saya sudah menyiapkan 10 tetes darah dewa. Zhao Tianyu sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang. Dia berdiri dengan tangan di belakang tangannya, ekspresinya acuh tak acuh, dan dia memiliki ketenangan yang sepertinya menguasai dunia. Orang ini benar-benar menyukai sesuatu yang besar. Lin Yun, yang bersembunyi di kegelapan, sangat gugup, apa yang ingin dilakukan Zhao Tianyu tampaknya lebih besar dari apa yang dikatakan Xiao Bingfeng. Hei, ayo kita tonton penampilannya dulu. Dia tidak terburu-buru, begitu juga kita. Ayo tangkap ikannya pelan-pelan, kata Xiao Bingfeng nakal di alam rahasia Ziyuan. Dia sangat bersemangat, dia tidak menyangka akan mendapat kejutan seperti itu. Lin Yun tidak berani menjawab. Dia menyadari secara rasional bahwa Zhao Tianyu cukup sulit untuk dihadapi. Tapi di balik topeng, mata Lin Yun liar dan tidak ada sedikit pun rasa takut. Tidak peduli siapa Anda, anak dewa, lakukan saja.
Kedua orang jahat ini, yang satu besar dan yang satu kecil, benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata pengecut, dan merekalah yang menipu anak dewa. Bab 2102 Tombak Teratai Emas Kaisar Buddha. Zhao Tianyu tampak tenang dan menyaksikan dengan tenang saat pohon api teratai emas melahap daging dan tulang binatang suci itu. Pohon api teratai emas tampak seperti monster purba, monster suci ini sama sekali bukan makanan rakus, ini hanya hidangan pembuka. Pohon kuno penyangga langit yang semula tingginya lebih dari 100 kaki kini hanya setinggi sekitar 10 meter, dan cabang-cabangnya berkumpul di batangnya, berubah menjadi garis-garis kuno dan misterius. Itu adalah tanda dewa bawaan yang sangat menakutkan, mungkin ada lebih dari satu, dan Lin Yun ngeri melihatnya. Asal-usul pohon api teratai emas ini jauh di luar dugaannya. Kulit kepalanya mati rasa hanya dengan melihatnya. Sungguh sulit dipercaya. Pohon kuno yang dulunya menopang langit kini seperti pilar gundul, halus dan transparan, memancarkan cahaya keemasan. Setelah pohon api teratai emas selesai menelannya, Zhao Tianyu dengan hati-hati mengeluarkan botol murni seperti batu giok, dan kemudian mengulurkan tangannya untuk melepaskannya. Botol pemurni batu giok terbang di atas pohon api teratai emas, lalu miring sedikit, dan akhirnya, setetes darah emas menetes darinya. Ledakan. Ketika darah emas keluar dari mulut botol, cahaya keemasan yang dahsyat meledak, dan badai menderu melandanya. Ini adalah darah dewa yang legendaris. Lin Yun tercengang, masalah besar apa yang terjadi, apa sebenarnya yang ingin dilakukan Zhao Tianyu? Lin Yun tahu bahwa darah dewa ada di semua tempat suci kuno, tetapi ini selalu menjadi legenda dan hanya sedikit orang yang pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Zhao Tianyu mengeluarkan 10 tetes sekaligus, hanya untuk pohon api teratai emas ini. Pantas saja dia tidak marah sama sekali pada awalnya, dia sudah berencana untuk menyirami pohon api teratai emas dengan darah dewa, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan beberapa teratai suci inferior by King Yu. Saat darah dewa jatuh ke dalam pohon api teratai emas, seluruh gua Buddha batu kuno bergetar hebat, dan batasan di sekitarnya pun bergetar. Tiba-tiba, sebuah lagu mulai diputar, dan Zhao Tianyu serta Yang Mulia berbaju putih merentangkan tangan mereka dengan telapak tangan menghadap ke langit pada saat yang bersamaan. Api suci yang menyala-nyala akan membakar sisa tubuhku. Kegembiraan apa yang ada dalam hidup, dan betapa menyedihkannya kematian. Di dunia manusia, hanya aku yang seperti bulan. Keabadian tidak bisa dipatahkan, hanya bulan yang tersisa. Hanya aku yang seperti bulan, tetapi hanya bulan yang tersisa. Nyanyian seperti himne diiringi dengan tetesan darah dewa yang memasuki pohon api teratai emas, saat 10 tetes darah dewa jatuh ke pohon api teratai emas. Zhao Tianyu berkata dengan lantang, ribuan generasi, agama ilahi akan bertahan selamanya. Selamat datang nenek moyang agama dan api suci. Selamat datang di leluhur dan api suci. Keduanya berteriak pada saat yang sama, dan aura menakutkan yang tak terbayangkan menyebar ke seluruh keabadian. Dalam keadaan linglung, Anda dapat melihat bayangan yang megah, dan dengan munculnya bulan darah, api suci yang lebih terang dari darah turun. Api suci datang dan langsung menyalakan versi kecil dari formasi pengorbanan 10.000 iblis di bawah, dan garis-garis pada formasi itu segera menyala. Pohon api teratai emas di tengah formasi bagaikan senjata ajaib, yang ditempa secara gila-gilaan oleh kekuatan tertinggi formasi. Pemimpin. Lin Yun mendengar ini dengan aneh, bingung, dan bahkan melirik dengan gugup. Jika Master Sekte Bulan Darah datang, 10 nyawa tidak akan cukup untuk bertahan hidup. Dia adalah leluhur, bukan pemimpin, tapi pendiri agama. Sekte Dewa Bulan Darah ini sungguh kuat. Apakah mereka membuat senjata ajaib? Itu bukanlah senjata dewa yang ditempa. Saya perkirakan pohon api teratai emas itu sendiri adalah senjata kekaisaran, bahkan mungkin senjata dewa. Hanya saja ia telah kehilangan kecemerlangannya seiring berjalannya waktu dan mereka ingin memulihkannya. Tapi ini jika 10 formasi surgawi pengorbanan 1000 iblis digantikan oleh hanya 100 iblis, saya khawatir itu tidak akan dapat pulih sepenuhnya, tetapi meskipun demikian itu luar biasa. Ketika Zhao Tianyu memimpin datangnya api suci, Xiao Bingfeng dan Lin Yun mengobrol dengan gila-gilaan, dan keduanya terkejut. Tapi ini malah membuat mereka lebih bersemangat. Meskipun ada beberapa kekurangan dibandingkan rencana awal, hasilnya adalah ikan yang lebih besar. Risikonya besar, namun imbalannya juga besar. Proses ini berlangsung lama, pohon api teratai emas sepanjang 10 meter terus menyusut, akhirnya dipadatkan menjadi 2 meter, dapat dipegang dengan kedua tangan, dan disempurnakan menjadi tombak setinggi 9 kaki. Tapi, kepala senjatanya, sebenarnya adalah pedang, ini adalah senjata suci yang sangat dilebih-lebihkan,
dimurnikan dari pohon api teratai emas. Itu sendiri adalah pohon api teratai emas yang langka di zaman kuno, dan menyatu dengan tubuh emas Kaisar Buddha, darah suci Kaisar Buddha, dan jiwa Kaisar Buddha, sekarang telah menjadi seperti itu. Senjata yang aneh dan mendominasi. Dengan kata lain, selalu seperti ini. Perubahan waktu memungkinkannya bertransformasi dari senjata tertinggi menjadi pohon kuno yang hanya bisa melahirkan api suci teratai emas. Ini adalah senjata pembunuh. Lin Yun merasa ketakutan hanya dengan melihatnya, dan jiwanya gemetar. Dia tidak tahu berapa banyak jiwa yang mati untuk menciptakan senjata pembunuh yang begitu hebat. Anak dewa, tombak teratai emas Kaisar Buddha sudah siap. Kata yang mulia berpakaian oranye dengan penuh semangat. Zhao Tianyu juga sangat bersemangat, tetapi ekspresinya tetap tenang, tetapi ada cahaya yang menyala-nyala di matanya. Sudah bertahun-tahun berlalu, tapi tentara tak bertuhan di zaman kita akhirnya mendapatkan kembali kejayaannya. Ayo pergi. Keduanya melangkah keluar dalam satu langkah dan sampai ke tombak teratai emas Kaisar Buddha. Ledakan. Rasa penindasan yang sangat besar hilang darinya, dan yang mulia berpakaian oranye segera terlempar beberapa langkah. Zhao Tianyu tidak bergerak, hanya rambut panjangnya yang menari dengan liar, dan wajahnya yang tampan dan luar biasa terungkap sepenuhnya pada saat ini. Tombak teratai emas Kaisar Buddha memiliki panjang 9 kaki, dengan tubuh 5 kaki dan kepala 4 kaki, seperti perpaduan tongkat dan pedang. Badan senjata emas diukir dengan pola yang indah, dan ujung senjatanya benar-benar transparan dan lebarnya 3 jari, jauh lebih tebal dari badan pedang pada umumnya, dan bilah pedang bersinar dengan cahaya dingin yang tajam. 9 cincin seukuran kepalan tangan digantung di titik perpaduan antara badan pedang dan badan senjata. Angin kencang bertiup, membuat suara dingin. Tubuh Zhao Tianyu sudah sangat agung, tetapi dia masih sedikit lebih pendek di depan tombak teratai emas Kaisar Buddha, menghadapi penindasan yang sangat kuat. Pada saat ini, tombak teratai emas Kaisar Buddha tampaknya telah tersapu dan aura dominannya terungkap, dengan aura pembunuh yang luas menyapu dunia. Niat membunuh itu membuat sulit dipercaya bahwa itu adalah senjata Buddha. Panggilan. Zhao Tianyu menarik napas dalam-dalam, ekspresi tenangnya menunjukkan sedikit kegembiraan, dan dia perlahan menggenggam pistolnya. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi penguasa tombak teratai emas Kaisar Buddha. Jarang sekali dia begitu bersemangat. Pada saat ini, semua kekhawatiran dan keinginan di dunia telah terlupakan. Dia hanya punya satu ide, yaitu menjadi ahli tombak teratai emas Kaisar Buddha. Matanya panas dan ekspresinya menarik dan mengasyikkan. Tetapi pada saat ini, 9 rantai datang dari kegelapan seperti kilat, dan dalam sekejap, mereka melilit tubuh tombak teratai emas Kaisar Buddha. Suara mendesing. Saat Zhao Tianyu hendak memegang badan senjata, tombak teratai emas Kaisar Buddha ditarik, dan 9 rantai mundur dengan kecepatan lebih cepat. Zhao Tianyu mengulurkan tangannya dan meraihnya. Dia tertegun sejenak. Dia mendongak dan melihat Lin Yun mengenakan topeng bulan perak. Dia mengendalikan Xuan Lei Baolian di telapak tangannya dan terus menarik kembali tombak teratai emas Kaisar Buddha. Masukkan kembali ke dalam kotak pedang. Tepat ketika Lin Yun hendak mengambil badan senjatanya, suara Xiao Bingfeng terdengar. Lin Yun terbangun dengan kaget, mengingat semua kengerian sebelumnya, dan dengan cepat melemparkan tombak teratai emas Kaisar Buddha ke alam rahasia layang-layang ungu. Tombak teratai emas Kaisar Buddha sangat berat. Setelah Lin Yun melemparkannya ke alam rahasia, dia menghela nafas lega dan mendarat di kepala patung Buddha. Rumput. Zhao Tianyu, yang janggutnya dipotong, tertegun dan tidak tahan lagi. Dia anggun dan santai, tapi raut wajahnya berubah karena amarah dan dia mengumpat dengan keras. Satu karakter kursif, meski ditulis 10.000 kali, tidak bisa mengungkapkan amarahnya. Ye Qingtian, ini kamu lagi. Zhao Tianyu sangat marah. Mata petir ungunya langsung meletus, dan petir yang dahsyat segera memenuhi ruangan. Lin Yun, yang berada di atas kepala patung Buddha, sangat ketakutan hingga merinding di sekujur tubuhnya. Itu adalah kekuatan setengah suci yang menakjubkan. Sebelum mata dewa mekar sepenuhnya, patung Buddha di kaki Lin Yun hancur dan langsung hancur menjadi pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Lin Yun tertangkap basah dan dibuang sebelum dia bisa bereaksi. Mata petir ungu itu menatapnya segera setelah dia melayang di udara. Fiuh. Di bawah topeng, Lin Yun memuntahkan darah. Kekuatan jalan ini begitu kuat sehingga orang tidak bisa menahannya. Niat pedang Xinghe Lin Yun hancur sebelum bisa berkembang. Tanpa pedang untuk melindungi tubuhnya, Lin Yun tersapu oleh kekuatan jalan dan menderita luka berat di tempat. Berapa banyak kekuatan yang disembunyikan orang ini di siang hari. Lin Yun tidak bisa berhenti muntah darah.
Tapi untungnya dia memiliki tulang dewa naga hijau untuk menahannya, jika tidak, pukulan ini akan berakibat fatal. Terlalu cepat. Hanya dengan satu pandangan, kekuatan mata dewa datang padanya. Lin Yun belum pernah menghadapi lawan seperti itu sebelumnya. Itu benar-benar lebih cepat daripada dia menghunus pedang. Tapi yang lebih cepat masih tertinggal, dua berkas cahaya keluar dari mata Zhao Tianyu, dia seperti dewa petir, bermandikan petir yang berlebihan, dan rambut panjangnya berdiri tegak. Pada saat kritis, Lin Yun membentuk segel dengan tangannya, tepat saat dia hendak menggunakan segel matahari dan bulan naga ilahi untuk melawan. Ledakan. Sinar cahaya pedang melewati pegunungan di atas gua dan berhenti di depan Lin Yun, menghalangi dua berkas cahaya. Gelombang udara yang menakutkan menyapu, patung batu Buddha runtuh, dan magma bawah tanah menyembur seperti air mancur. Gua batu kuno Buddha berguncang hebat dan seakan-akan runtuh sewaktu-waktu. Tidak hanya gua kuno di bawah tanah, bahkan seluruh gunung gantung pun seakan runtuh. Sesosok jatuh dengan cahaya pedang yang menembus pegunungan, menarik Lin Yun ke belakangnya. Anak Dewa Bulan Darah sangat marah, tapi Ye Qingtian adalah orang yang paling kucintai di hatiku, dan kamu tidak bisa menyakitinya. Orang yang datang tidak lain adalah kakak laki-laki Lin Yun, Ye Guhan, dia tampan dan anggun, dan dia berbicara sambil tersenyum. Lin Yun ada di belakangnya, dan dia tiba-tiba merinding. Kalimat ini diulangi setiap saat, Lin Yun tidak terlalu peduli pada awalnya, tapi sekarang dia semakin merasa ada yang tidak beres. Orang suci yang bermartabat juga ada di sini untuk mengurus urusan generasi muda. Zhao Tianyu berdiri di udara, dan magma yang dimuntahkan di sekelilingnya maupun kerikil yang jatuh dari kepalanya tidak dapat menyakitinya sama sekali. Dia sangat kuat dan tidak menunjukkan kelemahan saat menghadapi Ye Guhan. Matanya terbakar amarah saat dia masih menatap Lin Yun. Jika kamu berani merusak perbuatan baik anak dewa ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Zhao Tianyu mengepalkan tangannya dan sangat marah. Anak kecil, orang di belakangmu tidak berani mengatakan ini, kata Ye Guhan sambil tersenyum, lalu mengayunkan pedangnya lagi. Ini adalah pedang Holy Lord, selama Zhao Tianyu terkena, dia pasti akan mati. Tapi pedang ini jelas hanya sebuah ujian, dan tentu saja, pada saat pedang itu hendak mengenai Zhao Tianyu. Sinar bulan menyinari pegunungan, dan cahaya bulan selembut air, membuat riak menghalangi pedang. Baru kemudian Lin Yun mengetahui bahwa ada pelindung di belakang putra bulan darah, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Cahaya bulan berubah menjadi tangan besar yang berdarah, meraih Zhao Tianyu dan menariknya kembali. Tubuh Zhao Tianyu menjadi transparan dan melewati gua di atas kepalanya sedikit demi sedikit. Dia sangat tidak rela, tapi dia masih dibawa pergi oleh tangan besar yang berdarah itu. Hei, kamu belum pergi. Ye Guhan hendak membawa Lin Yun pergi ketika dia melihat sekeliling dan melihat yang mulia berpakaian oranye yang masih di sini tetapi belum dibawa pergi, dia langsung merasa geli. Yang mulia berpakaian oranye tampak panik, dia gugup dan gelisah, dan dia berkata dengan hati-hati, orang suci agungmu tidak akan membunuhku, bukan? Orang suciku yang agung, bagaimana jika aku membunuhmu? Ye Guhan dengan santai memotong yang mulia berpakaian oranye menjadi beberapa bagian dengan pedang. Daging, dan tulangnya langsung meleleh ke dalam magma dan menjadi tidak bisa dibedakan. Lin Yun membuka mulutnya sedikit, merasakan nasibnya sungguh indah. 3 dari 4 orang bijak yang tersisa tampak menyedihkan di siang hari, tetapi mereka tidak kehilangan nyawa sama sekali. Orang terhormat berbaju oranye tampaknya memiliki keberuntungan yang besar, tetapi dia meninggal secara tragis di tangan orang suci yang terhormat. Jika dia punya pilihan, dia lebih suka dipukuli sampai mati oleh Lin Yun. Itu lebih baik daripada bertemu dengan orang suci yang tidak memiliki etika bela diri, dan bahkan tidak ada sampah yang tertinggal. Bab 2103 mencoba menaklukkan. Kamu akan mati sekarang. Lin Yun sedikit tersentuh saat melihat kematian pria terhormat berbaju oranye. Siapa bilang orang kuat di alam suci tidak akan membunuh juniornya? Jika tidak ada orang di belakang Anda yang melindungi Anda, bunuh saja dia. Jika dia mati alih-alih putra Dewa Bulan Darah, bahkan jika tidak ada orang bijak di belakangnya, kakak laki-laki Ye Guhan akan sedikit takut. Ayo pergi, kata Ye Guhan sambil tersenyum, meraih Lin Yun dan terbang ke langit. Dibandingkan dengan cara Zhao Tianyu berubah menjadi bayangan transparan dan pergi dengan lembut, cara Ye Guhan jauh lebih mendominasi dan kasar. Ledakan. Dia seperti pedang tajam yang menembus lapisan batu, meraih Lin Yun dan bergegas ke depan, bergegas keluar dari puncak gunung hanya dalam beberapa napas. Lin Yun menghirup udara dalam-dalam dan melihat ke tanah.
Gunung-gunung di bawahnya masih berguncang hebat, dan banyak puncak yang runtuh. Tapi ada sesuatu yang tidak beres di segala arah. Cahaya bulan yang berdarah memenuhi ruangan, dan ada bulan darah besar yang tergantung di atas kepala. Di bawah bulan darah, Zhao Tianyu diikuti oleh seorang bijak berbaju hitam. Dia menakutkan, dan bulan darah adalah penglihatan yang dia keluarkan. Bulan darah sangat aneh, agak mirip dengan domain pedang Changlong, tetapi areanya jauh lebih besar. 100 mil jauhnya diselimuti cahaya bulan yang berdarah. Hanya di tempat Lin Yun dan Ye Guhan berada, cahaya pedang begitu terang sehingga cahaya bulan tidak pernah bisa terbenam. Saudaraku, ayo pergi. Ye Guhan tersenyum dan menyapa orang bijak berbaju hitam. Dia merobek cahaya bulan yang berdarah dengan pedang dan berubah menjadi gumpalan cahaya pedang dan terbang menjauh. Setelah beberapa saat, dia menghilang dari pandangan Zhao Tianyu. Zhao Tianyu sangat tidak rela, tapi dia bisa mengerti mengapa pelindungnya tidak mengejarnya. Menghadapi pendekar pedang seperti Ye Guhan, bahkan Sage Agung pun tidak sepenuhnya yakin. Begitu mereka bertengkar, sulit untuk memedulikan kenyamanannya. Suasana hati Zhao Tianyu berfluktuasi untuk waktu yang lama sebelum dia perlahan menjadi tenang. Mu Yan benar, jika kamu tidak hati-hati malam ini King Tian akan menjadi variabel. Zhao Tianyu berkata dengan tenang. Mari kita gunakan rencana kedua. Bawa tombak teratai emas Kaisar Buddha bersamanya untuk saat ini. Tanpa metode rahasia yang sesuai, dia tidak bisa menguasainya. Sage Agung berbaju hitam. Saya benar-benar tidak mau. Zhao Tianyu sedikit menyipitkan matanya, dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia memiliki firasat bahwa jika dia tidak membunuh lawannya dengan satu pukulan di Gua Buddha Batu kuno sekarang, dia mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lagi di masa depan. Di alam nirwana, mampu menahan pukulan dari mata ilahi petir ungu yang memberkati jalan, bakat semacam ini sungguh tak terbayangkan. Ayo pergi, terlalu banyak kebisingan di tempat ini. Orang bijak berbaju hitam melihat ke arah lain, mengulurkan tangannya untuk meraih Zhao Tianyu dan pergi. Saudaraku, kenapa kamu ada di sini? Setelah sampai di Tian Daozong, Lin Yun melepas topengnya dan menghela nafas lega. Lukanya hampir sembuh, tapi wajahnya masih sangat pucat, dan kekuatan mata petir ungu benar-benar menakutkan. Putra Dewa Bulan Darah memiliki pelindung, dan kamu juga harus memilikinya. Jika Guru Tian Dao tidak dapat melindungimu, maka kakak senior akan menjadi pelindungmu, kata Ye Guhan sambil tersenyum sah. Lin Yun merasakan kehangatan dan tersenyum, saya pergi ke villa pedang tersembunyi dan Anda juga pergi. Apakah kamu di sana? Master Pedang Tian Xuan dan Sage Agung Jingchen telah pergi, jadi aku tidak ikut bersenang-senang. Ye Guhan mengeluarkan buah naga dan mulai menggigitnya di depan Lin Yun. Bukankah dikatakan bahwa wali tidak dapat berpartisipasi dalam pertarungan antar junior? Kata Lin Yun Dao. Ye Guhan tersenyum main-main, ada pepatah seperti itu, tapi itu semua tidak masuk akal. Jika kamu bisa mengalahkannya, kakak senior tentu saja tidak akan mengambil tindakan. Kamu jelas dirugikan. Bagaimana kakak senior bisa melihatmu diintimidasi? Kamu punya untuk diingat ayolah, kami adalah satu-satunya yang menindas orang lain di Donghuang, tidak ada yang bisa menindas kami. Kalau dia bisa mengalahkannya, kami akan menghajarnya dengan keras. Kalau dia tidak bisa mengalahkannya, hehe, tidak masalah. Kakak senior akan membantumu mengalahkannya. Kalau kakak senior tidak bisa mengalahkannya, tidak apa-apa. Masalah. Kamu masih memiliki tuan yang murahan. Jika Sage Agung Long Yun tidak bisa melakukannya, aku akan memanggil kalian berdua. Ikutlah dengan istri tuan. Lin Yun membuka mulutnya, seolah ada yang tidak beres, tapi sepertinya juga masuk akal. Kamu tidak berpikir kamu begitu sombong dan belum dipukuli sampai mati. Kamu benar-benar beruntung, kan? Ye Guhan berkata sambil tersenyum, bagaimana bisa ada begitu banyak tahun yang damai tanpa ada yang melindungimu? Kamu pasti sudah terbunuh secara diam-diam sejak lama. Lin Yun merasa malu, dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan, apa asal-usul Dewa Petir Ungu? Niat pedangku langsung hilang ketika dia terburu-buru. Aku belum pernah menghadapi tekanan sebesar ini sebelumnya ketika aku menghadapi aturan besar yang mulia dalam warna putih. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu, dan dia masih merasa takut ketika memikirkannya. Niat pedang adalah ketergantungan terbesarnya. Setelah niat pedang hilang, bahkan dengan Ten Yuan Nirvana, akan sulit baginya untuk bersaing dengan semi-sein alam Purple Yuan. Ye Guhan menggigit buah naga dengan keras, dengan ekspresi kenikmatan di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, ini sangat sederhana. Jangan menganggap aturan jalan suci terlalu rumit atau misterius. Perlakukan saja itu sebagai penguat.
Itu dapat memperkuat kemauan seni bela diri. Karena ini adalah amplifikasi, semakin besar angka dasarnya, semakin besar kekuatan setelah amplifikasi. Apakah kamu mengerti? Lin Yun memahami segalanya dan langsung mengerti. Anda mengatakan bahwa kemauan seni bela diri yang mulia pakaian putih benar-benar lebih rendah daripada kemauan putra bulan darah, jadi meskipun itu diberkati oleh aturan Dao Suci, kekuatannya benar-benar berbeda. Ya, itulah kebenarannya. Ye Guhan mengangguk dan menunjukkan ekspresi yang bisa diajari. Yang paling penting adalah bahkan jika putra bulan darah belum menjadi semi suci, dia hampir tidak bisa bersaing dengan niat pedangmu dengan kemauannya yang menggelegar dan mata petir ungu. Setelah menambahkan aturan jalan suci untuk memperkuatnya, jaraknya langsung melebar. Jika seni bela diri Anda dan keinginannya sama-sama 9, dia akan menggandakannya dan menjadi 18, atau bahkan 3 kali lipat dan menjadi 27, cara bermainnya. Ye Guhan menghapus aturan jalan suci dan jalan misterius, dan langsung memberitahu Lin Yun rahasianya dengan cara yang paling populer. Kehendak seni bela diri yang mulia berbaju putih paling banyak 4. Sekalipun digandakan, itu tetap tidak sebaik milikmu. Tentu saja, kamu bisa bersaing dengannya dan bahkan membunuhnya. Ye Guhan menghela nafas dan berkata, sedikit perbedaan bisa menghasilkan ribuan mil. Terkadang hanya perbedaan kecil sehingga kamu tidak akan pernah bisa mengejarnya. Saya mengerti ini, kata Lin Yundao. Apakah kamu benar-benar mengerti? Kata Ye Guhan sambil setengah tersenyum. Memahami. Lin Yun mengangguk. Seperti ujian masuk akademi di kehidupan sebelumnya, sebelum ujian masuk akademi, semua orang adalah teman sekelas dan tidak ada perbedaan yang jelas. Namun setelah ujian masuk akademi, selisih beberapa poin akan menentukan nilai akademi tersebut. Akademi adalah penguat. Nilai yang berbeda memiliki faktor pembesaran yang berbeda. 4 tahun kemudian, di rekrutmen sekolah yang sama, gaji bulanan Anda adalah 3,000 sementara yang lain mendapat 10,000. Selisihnya 3 kali lipat dari titik awal. Kedepannya, kesenjangan tersebut akan semakin lebar, dan kemungkinan besar kita tidak akan mampu mengejar ketertinggalan ini dalam hidup kita. Hal yang sama juga berlaku dalam latihan seni bela diri. Akumulasimu sebelum menjadi setengah biksu lebih buruk daripada yang lainnya. Setelah menjadi setengah biksu, kesenjangan kecil ini akan berlipat ganda. Saat dia hendak kembali ke puncak guntur ungu, Ye Guhan berkata, ngomong-ngomong, tuanmu sudah kembali. Setelah cederamu pulih, ingatlah untuk mengunjunginya. Dia, petapa Agung Long Yun. Mata Lin Yun berbinar. Dia ingat bahwa petapa Agung Jingchen berkata bahwa petapa Agung Long Yun pergi ke tempat terlarang di Laut Cina Timur untuk mencari buah darah dewa guna melengkapi tubuh dewa Changlong Lin Yun. Ya, dia kembali dari Shenlong Tiansu. Apakah dia baik-baik saja? Lin Yun berkata dengan cepat. Ye Guhan tersenyum dan tidak tahu harus menjawab apa. Petapa Agung Long Yun benar-benar sedikit menyedihkan. Dia berbicara dengan fasih ketika dia pergi. Jika dia tidak pernah kembali, dia tidak akan pernah kembali. Tidak apa-apa jika dia benar-benar pergi dan tidak pernah kembali, tapi sekarang dia kembali, situasinya cukup rumit. Dia sebenarnya sudah lama kembali, tapi... Ye Guhan tersenyum dan berkata, lupakan, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, pria itu telah kembali, ada sesuatu yang tidak beres. Dia ditipu oleh kura-kura hitam di Shenlong Tiansu, dan dia ingin jatuh. Tapi dia dibunuh oleh sekelompok orang tua lagi. Para hantu bekerja sama dan memukulinya, dan dia terjebak selama setengah tahun sebelum dia pergi. Lin Yun membuka mulutnya tapi terdiam beberapa saat. Faktanya, dia memiliki buah darah naga, dan tidak ada gunanya memegangnya di tangannya. Sage Agung Long Yun sama sekali tidak perlu menderita seperti ini. Ada apa denganmu? Ye Guhan bertanya dengan aneh ketika dia melihat ekspresi Lin Yun berubah. Tuan, baiklah. Aku akan pergi menemuinya saat lukaku pulih. Lin Yun terbatuk beberapa kata, tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mungkin juga berbicara dengan Sage Agung Long Yun sendirian. Jika kakak laki-laki senior mengetahuinya, dengan karakternya yang tidak berperasaan, dia pasti akan menertawakan Sage Agung Long Yun. The Great Sage sudah sengsara, dan tidak baik jika diejek lagi. Kamu pasti aneh, nak. Pergi dan sembuhkan lukamu dengan cepat. Ye Guhan menyuruh Lin Yun pergi. Dia memiliki pemahaman yang diam-diam dan tidak menyebut tombak teratai emas Kaisar Buddha, dia menganggapnya sebagai piala Lin Yun. Di puncak guntur ungu, Lin Yun menggunakan tulang ilahi naga hijau untuk menyembuhkan luka-lukanya, namun luka-lukanya pulih dalam waktu pembakaran dupa. Dia berdiri dan berjalan berkeliling, tidak terburu-buru memasuki dunia rahasia Ziyuan dan melihat pialanya. Dia mengingat pertarungan singkat dengan putra bulan darah dan memikirkan cara menghadapinya.
Jika dia mengikuti apa yang dikatakan kakak laki-lakinya, sebelum dia menjadi semi-suci, dia hampir tidak punya solusi saat menghadapi putra bulan darah. Tapi dia menyimpulkan dengan hati-hati, dan jika kakak laki-lakinya tidak mengambil tindakan pada saat itu, dia seharusnya bisa memblokir serangan itu dengan segel matahari dan bulan naga ilahi miliknya. Perubahan kedua dari segel matahari dan bulan Shenlong adalah membalikkan yin dan yang, sudah melibatkan sedikit aturan ruang, dan cukup untuk mengatasi dampak mata petir ungu. Setelah dia berhasil menyelesaikannya, dia menggunakan hati pedang naga Azure untuk mensimulasikan domain pedang, dan kemudian menggunakan bintang pedang ganda pada saat yang sama, yang cukup untuk memblokir mata petir ungu yang mengikutinya. Tidak pesimis seperti yang dikatakan kakak laki-lakiku. Setidaknya bukan masalah besar untuk pergi dengan tenang. Mata Lin Yun berkedip, yang paling penting adalah niat pedang galaksi, yang belum mencapai puncak sebenarnya. Niat pedangnya sudah sangat kuat, namun masih jauh dari puncak kesempurnaan, harus disempurnakan sebelum King Long Che datang. Dengan mengingat hal ini, Lin Yun datang ke alam rahasia Ziyuan. Ledakan. Begitu Lin Yun masuk, dia dibutakan oleh cahaya keemasan yang terang. Cahaya tombak teratai emas Kaisar Buddha memenuhi seluruh alam rahasia Ziyuan. Di bawah penerangan cahaya ini, tanah yang sunyi dan hancur semuanya ditutupi dengan lapisan cahaya suci keemasan. Bahkan pohon ara suci pun berkilauan dengan cahaya keemasan, yang sangat misterius. Xiao Bingfeng sedang mengamati tombak teratai emas Kaisar Buddha, tetapi dia sangat berhati-hati dan tidak pernah menyentuhnya dengan tangannya sendiri. Kaisar, apakah menurutmu perkataan kakak senior itu masuk akal? Lin Yun mendekat dan berkata. Xiao Bingfeng mencibir dan berkata dengan nada meremehkan, apa yang diketahui orang suci kecil itu. Aturan jalan suci sebenarnya sepele seperti yang dia katakan. Adapun mata petir ungu, ini bukanlah permainan angka yang sederhana. Jika ada cukup kesempatan, ada kesempatan untuk berlatih. Menjadi salah satu dari 8 mata dewa kuno, dewa penghancur. Lin Yun tersenyum, dia seharusnya tidak bertanya, biarkan gadis ini berpura-pura. Jangan khawatir untuk saat ini. Datang dan coba dan lihat apakah kamu bisa membuat tombak teratai emas Kaisar Buddha mengenali pemiliknya. Ini senjata yang hebat. Aku benar-benar mengambil harta yang berharga kali ini, hehe. Xiao Bingfeng berkata dengan sangat bersemangat. Dia menatap tombak teratai emas Kaisar Buddha, matanya mengeluarkan cahaya yang menyengat. Bolehkah? Lin Yundao. Xiao Bingfeng berkata dengan serius, ini sangat berbahaya, tapi patut dicoba. Bersiaplah. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Dia hampir mati di bawah pohon api teratai emas, namun kini dia telah berubah menjadi tombak teratai emas Kaisar Buddha, yang tidak bisa dianggap remeh. Bab 2104 Keluhan. Tombak teratai emas Kaisar Buddha sepanjang 9 kaki bermandikan cahaya Buddha emas, ujung tombaknya sangat tajam, dan ada aura menakutkan dan jahat yang tertinggal di sekitarnya. Ini adalah senjata yang sangat kompleks yang memiliki kebajikan dan kesungguhan agama Buddha serta keganasan iblis. Ia bukan hanya seorang prajurit Buddha yang menaklukkan iblis, tetapi juga seorang prajurit iblis yang menghancurkan dunia. Satu pikiran adalah Buddha, dan pikiran lainnya adalah iblis. Baik dan jahat semuanya ada dalam satu pikiran. Changlong Sengtian, King Long menghancurkan langit. Lin Yun memberikan minuman ringan, dan 2 raungan naga keluar dari tubuhnya, dan kedua tubuh suci naga itu bergerak pada saat yang bersamaan. Desir, desir, desir. 100.000 pola naga emas ungu dan 100.000 pola naga giok hijau menyebar dan terjerat di tubuh Lin Yun pada saat yang sama, dan 2 bayangan naga sepanjang 10 kaki mengelilinginya. Hati-hati, bajingan. Xiao Bingfeng masih sangat gugup di belakangnya dan mengingatkannya. Yakinlah. Lin Yun berbalik dan tersenyum padanya, berbalik dan menarik napas dalam-dalam, dan 2 jenis sinar tiba-tiba mekar dengan liar di tubuhnya. Kemudian dia melihat dengan tegas dan mengulurkan tangan langsung untuk menangkap tombak teratai emas Kaisar Buddha yang sangat menindas. Lin Yun mengulurkan tangannya untuk memegang bagian tengah badan senjata, otaknya tiba-tiba berdengung, dan sejumlah besar darah tertelan dalam sekejap. Ledakan. Cahaya yang dipancarkan tombak teratai emas Kaisar Buddha menyatu kembali dalam sekejap, dan di atas badan senjata, di telapak tangan Lin Yun, ada cahaya berwarna darah menyebar ke atas dan ke bawah. Cahaya berdarah itu seperti darah yang mengalir, memenuhi garis-garis di badan senjata sedikit demi sedikit. Energi darah Lin Yun terkuras dengan sangat cepat, dan hampir 1/10-nya hilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, tombak teratai emas Kaisar Buddha masih meronta, dan ujung yang menakutkan muncul darinya. Ledakan. Jejak darah tumpah dari sudut mulut Lin Yun,
dan dia terbang keluar, sementara yang lain terus bergerak di udara. Telapak kakinya menyentuh kehampaan, menyebabkan munculnya retakan di kehampaan. Setelah 4 atau 5 kali, dia akhirnya berdiri kokoh di kehampaan. Jangan coba-coba. Xiao Bingfeng berkata cepat. Biarkan aku mencoba lagi, aku ingin menaklukkannya. Lin Yun merasakan kekuatan mengerikan di tombak teratai emas Kaisar Buddha, kekuatan itu tidak ada habisnya seperti jurang maut, dan dia melihat sedikit harapan. Tombak teratai emas Kaisar Buddha ini mungkin bisa membantunya melawan Tian Xuanzi, dia melihat harapan. Zaman keemasan adalah bencana abadi. Demi orang yang ingin dia lindungi, bahkan harapan terkecil sekalipun, Lin Yun harus berpegang teguh dan tidak pernah menyerah. Ledakan. Ada nyala api yang tebal di matanya, yang merupakan semangat juang pantang menyerah. Ups, dia yang baru saja berdiri teguh muncul lagi di depan tombak teratai emas Kaisar Buddha seperti kilatan cahaya. Badan pistol awalnya dipenuhi dengan banyak garis darah, yang dengan cepat memudar, mengusir darah Lin Yun seperti air pasang, yang juga merupakan tanda yang ditinggalkannya. Ketika cahaya darah hendak menghilang, Lin Yun memegang tombak teratai emas Kaisar Buddha lagi, dan cahaya darah melonjak dan menyebar ke atas dan ke bawah lagi. Aolong Kenshin. Lin Yun meraung, menggunakan hati pedangnya untuk mensimulasikan domain pedang Changlong, dan cahaya pedang perak menyebar, kali ini dia menahan tekanan. Berdengung. Tombak teratai emas Kaisar Buddha bergetar hebat, dan seluruh alam rahasia Ziyuan bergetar. Dua raungan terdengar dari tombak teratai emas Kaisar Buddha. Separuh langit diberi warna emas dan separuhnya lagi berwarna hitam, biasanya dengan cahaya Buddha dan terkadang dengan cahaya ajaib. Ups. Kemudian dua jenis cahaya menyelimuti segala arah, Bingfeng kecil tampak gugup, dan membawa kucing kecil pencuri itu ke pohon Sicamore suci untuk berlindung. Kedua sinar cahaya terus berputar di sekitar bidang pedang perak, dengan dampak yang sangat kuat, mencoba menghancurkan hati pedang Changlong Lin Yun. Ledakan. Tak mau kalah, Lin Yun melepaskan bintang pedang kembar Taiyin dan matahari, menyebabkan lebih dari 100 galaksi melonjak. Pada saat ini, energi darah telah terisi hingga 3/5 dari tombak teratai emas Kaisar Buddha, dan kemajuannya cukup lancar. Hanya saja Lin Yun sendiri tidak tahan, tanda yang mempertahankan transformasi penyu telah lama hancur akibat dampaknya, dan ia telah kembali ke penampilan aslinya. Energi darah lemah, badan sangat kurus sehingga hanya tersisa kulit dan tulang, bergantung pada tulang keramat naga hijau untuk terus-menerus menyuntikkan vitalitas. Ayo. Rambut panjang Lin Yun menari-nari dengan liar, dia dalam keadaan gila, dan niat pedangnya sangat keras, semakin kurus dia, semakin tajam niat pedangnya. Matanya sedikit fokus, dan pikirannya sangat tenang. Melihat darahnya hampir memenuhi tombak teratai emas Kaisar Buddha, dia langsung melakukan transformasi ketiga dari segel matahari dan bulan naga ilahi. Pakaian ilahi matahari dan bulan. Ledakan. Pada saat cahaya pedang perak runtuh, dua bintang pedang bulan dan matahari menyatu di tubuh Lin Yun, membentuk satu set pakaian panjang dengan dasar perak bertatahkan benang emas yang indah. Dan lebih dari 100 bintang berubah menjadi potongan kain sutra berwarna darah berkilauan yang melilit tubuhnya, kain itu berkibar tertiup angin, naik dan turun. Ledakan. Entah itu cahaya Buddha emas atau cahaya sihir hitam, ketika hati pedang naga biru penghancur hendak mengenainya, itu langsung diblokir oleh kain ilahi matahari dan bulan. Kemudian sinar cahaya keemasan dan perak bergantian, dan cahaya pedang dari pakaian ilahi matahari dan bulan meledak, secara langsung menghamburkan sinar cahaya tersebut sejauh ratusan mil. Ledakan. Baik cahaya Buddha maupun cahaya iblis tidak mau menyerah. Mereka berkumpul kembali 100 mil jauhnya, berubah menjadi bodhisattva dan iblis bertanduk jahat, dan bergegas menuju Lin Yun lagi. Dia ingin menghentikan Lin Yun, yang telah mengisi tombaknya dengan darah dan hendak mencabutnya. Kamu benar-benar mengira kaisar ini tidak mudah marah. Tidak akan ada habisnya. Sebaiknya aku berperilaku sedikit lebih baik di wilayah rahasia Ziyuan. Xiao Bingfeng sangat marah, gadis ini sudah lama ingin campur tangan. Dua roh senjata di tombak teratai emas Kaisar Buddha tidak memiliki hukum, Lin Yun hampir dikenali oleh tombak teratai emas Kaisar Buddha, dan mereka mengikuti naluri mereka dan melancarkan serangan terhadap Lin Yun. Di mana tempat rahasia Ziyuan? Bingfeng kecil bangkit di bawah pohon Sicamore suci, dan dua simbol dewa tertinggi Wan Lei dan Ji Feng, yang telah ditundukkan, segera tertarik padanya. Ledakan. Ribuan pola dewa guntur meraung, guntur dan kilat menyebarkan cahaya ajaib, dan pola dewa angin ekstrim menjadi liar dan langsung merobek cahaya Buddha. Angin dan guntur menyatu, dan saat es Phoenix kecil mendarat dengan telapak tangan di udara, bodhisattva dan iblis langsung disebarkan olehnya.
Tekanan Lin Yun tiba-tiba berkurang, dan dia mengepalkan tangannya erat-erat, sepenuhnya menggenggam tombak teratai emas Kaisar Buddha yang berdiri di kehampaan. Ledakan. Setelah tombak teratai emas Kaisar Buddha berputar dalam satu lingkaran, Lin Yun memegangnya dengan satu tangan. Pada saat ini, tekanan pada dirinya mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Kain sutra berdarah yang membungkus tubuh mekar seperti pancaran peri, mekar secara langsung, seperti debu merah setinggi ribuan kaki yang membubung, mengangkat langit. Selesai. Lin Yun memegang tombak teratai emas Kaisar Buddha yang berat, matanya berbinar karena kegembiraan, dan wajahnya penuh kegembiraan. Tombak teratai emas Kaisar Buddha ini terlalu kuat. Setelah darahnya terisi, dia mengenali benda itu sebagai pemiliknya, dan segera menyadari bahwa benda itu memiliki 3 segel yang belum dilepas. Namun meski begitu, saat ini ia berada pada level artefak suci tertinggi. Tidak dapat dibayangkan betapa kuatnya kekuatan itu ketika segel rangkap 3 dilepaskan. Kulit kepala Lin Yun mati rasa dan jantungnya berdebar kencang. Ini adalah harta karun yang bahkan lebih kuat dari payung matahari dan bulan Changlong. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah itu terlalu berat. Lin Yun memegangnya seolah-olah sedang membawa puncak gunung, dan sangat sulit untuk mengayunkannya. Tak hanya itu, darahnya sendiri masih terus dilahap. Ini tidak sekeras di awal, tapi masih terus melahap, dan sama menakutkannya dengan jurang maut. Bajingan ini seharusnya terlihat lebih baik dengan caranya sendiri. Bing Feng kecil berdiri di puncak pohon, memandang Lin Yun yang berdiri di udara di kejauhan, dengan senyum tipis di wajahnya. Lin Yun terbang dalam sekejap, menancapkan tombak teratai emas Kaisar Buddha ke tanah, berseru, dan kemudian menghela nafas lega. Saya akhirnya menaklukkannya, dan prosesnya lancar dan aman. Tanpa tulang ilahi naga biru dan bantuan terakhir dari Kaisar Agung, para ahli alam suci biasa mungkin tidak akan mampu menaklukkannya, apalagi Lin Yun. Lin Yun bertemu Xiao Bingfeng dan memberitahunya tentang situasi umum tombak teratai emas Kaisar Buddha. Sungguh aneh mengapa prajurit kekaisaran Buddha ini memiliki hubungan dengan sekte bulan darah. Xiao Bingfeng agak bingung. Lin Yun Dao, mungkin, seperti yang dikatakan Zhao Tianyu, pohon api teratai emas ini diberikan kepada kuil Xuan Kong oleh Sekte Bulan Darah saat itu. Xiao Bingfeng merenung sejenak dan berkata, mungkin juga kuil Xuan Kong diam-diam didukung oleh Sekte Bulan Darah. Lin Yun terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, idemu sangat berani. Saya lebih khawatir sekarang, apa yang akan dia lakukan dengan benda ini. Benar-benar tidak perlu menggunakan 10 tetes darah dewa hanya untuk satu senjata suci tertinggi. Mata indah Xiao Bingfeng bersinar, dan senyuman tipis muncul di wajahnya yang tanpa cacat. Sebenarnya, kamu sudah bisa menebaknya, bukan? Keduanya saling memandang dan Lin Yun berkata, menurutmu juga begitu. Maka Zhao Tianyu pasti punya cara untuk membuka segelnya. Setelah segel rangkap 3 terbuka, jawabannya akan terungkap. Dia ingin menggunakan ini untuk melawan Tianjian dan Daojian dari Sekte Tiandao, kata Xiao Bingfeng. Lin Yun bergumam, saya punya tebakan ini, tetapi bahkan jika segelnya dilepaskan, kehidupan orang kuat di alam suci tidak dapat menahan tombak teratai emas Kaisar Buddha dengan segel rangkap 3 terbuka penuh, dan bahkan sampah pun tidak akan ada. Tertelan. Sisanya. Yang paling penting adalah tombak teratai emas Kaisar Buddha ini telah tertidur terlalu lama dan memiliki banyak tempat yang tidak lengkap. Jika Anda membuka paksa segelnya, kemungkinan besar segelnya akan hancur. Spekulasinya masuk akal, tetapi Xiao Bingfeng dapat melihat bahwa Lin Yun masih enggan untuk percaya bahwa Sekte Bulan Darah benar-benar berani, dan dia tidak ingin melihat Sekte Tiandao menderita bencana. Xiao Bingfeng tidak peduli, dia hanya peduli pada Lin Yun dan memperhatikan hal-hal lain dengan mata dingin, sehingga dia bisa melihat lebih jelas. Sebenarnya, Anda seharusnya sudah mengetahui sejak lama bahwa Sekte Tiandao sudah lama tidak memiliki pemimpin dan telah mencapai titik kehancuran. Xiao Bingfeng dengan tenang menganalisis, 4 keluarga besar itu seperti parasit yang melekat pada Sekte Tiandao. Faktanya, semua orang sudah lama tidak mau hidup bersama. Mereka hanya menekan kepentingan keluarga mereka sendiri. Keluarga Wang dan Sekte Bulan Darah tidak jelas tentang hal itu, dan keluarga Ye bertarung satu sama lain. Saat Anda pertama kali menunjukkan keunggulan Anda, leluhur keluarga Ye ingin membunuh Anda. Jika bukan karena Anda perlindungan kematian kakak senior, kamu tidak akan bisa tinggal di tempat ini. Turunlah. Keluarga Zhang bahkan lebih konyol lagi. Keturunan langsung dari keluarga tersebut sebenarnya mengetahui seni bela diri klan naga. Saya khawatir dia telah naik ke pangkuan kekaisaran Shenlong. Adapun keluarga Bai, lihat bagaimana caranya mereka memperlakukan Bai Suying. Bahkan Master Pedang Tianxuan tidak mau terlalu banyak.
Jika terlalu banyak dicampur, berarti tulangnya sudah busuk. Ada berbagai tanda yang kecuali nama Sekte Tiandao sudah lama berantakan. Jika kedua pedang Tiandao tidak bertanggung jawab, mereka pasti sudah lama dikalahkan oleh pihak luar. Tanah suci pertama di Wastelen Timur sebenarnya hanya sebatas nama saja. Lin Yun selalu enggan memikirkan aspek ini, dia sudah lama tinggal di Sekte Tiandao dan sudah memiliki perasaan. Namun apa yang dikatakan Xiao Bingfeng memang benar adanya, tidak hanya 4 keluarga besar yang seolah tak terpisahkan, mereka juga menempati sejumlah besar orang suci. Xiao Bingfeng sangat berpikiran terbuka tentang hal ini dan berkata dengan tenang, tidak ada sekte yang abadi. Bahkan tanah suci abadi akan dihancurkan pada saat itu. Saya telah melihat banyak kelahiran dan pemusnahan. Dia melanjutkan dengan ringan, kamu tidak perlu terlalu peduli. Tidak ada seorang pun di sekte Tiandao yang peduli tentang hal itu. Jika masalah Wang Muyan ada di tanah suci lain, dia pasti sudah lama diturunkan. Di mana perlunya, apakah ada bukti? Sekte Tiandao akan melakukannya padamu. Itu hanya orang yang lewat. Lin Yun tiba-tiba merasa sedih, dia melihat tombak teratai emas Kaisar Buddha di depannya, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Pohon besar yang menjulur ke langit tampak seperti memiliki dahan dan dedaunan yang rimbun, namun nyatanya penuh dengan penggerek. Kadang-kadang, orang yang menjaga kebersihan dirinya dikucilkan atau hanya bisa mengurus dirinya sendiri. Dalam perbandingan seperti itu, meskipun Sekte Pedang bukanlah tanah suci, rasa kolektif dari ribuan pedang yang bersatu dari atas dan bawah jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan Sekte Tiandao. Sampai hari ini, dia masih ingat sumpah yang dibuat semua orang ketika dia bergabung dengan Sekte Pedang. Ketenaran dan debu selama 8.000 tahun, cahaya pedang 90.000 mil. Bulan cerah akan bertahan selamanya, dan Sekte Pedang akan abadi. Kami dengan ini bersumpah bahwa Sekte Pedang akan kembali ke tanah suci dalam kehidupan ini. Lin Yun menarik kembali pikirannya dan memutuskan untuk tidak memikirkannya untuk saat ini, dia beristirahat sejenak dan bersiap untuk bertemu dengan Sage Agung Long Yun. Ingatlah untuk melakukan transformasi kura-kura lagi. Sebelum berangkat, Xiao Bingfeng mengingatkan. Lin Yun keluar dari alam rahasia Ziyuan, menggunakan transformasi ilahi penyu lagi, berubah menjadi Ye King Tian, dan datang ke Gua Petapa Agung Long Yun. Dia memiliki token pribadi yang diturunkan oleh Sage Agung, jadi dia datang ke kedalaman gua tanpa halangan apapun, dan melihat Sage Agung Long Yun yang sudah lama tidak dia lihat. Tanpa diduga, Long Yun sedang bersemangat dan sebenarnya sedang memancing dengan santai. Menguasai. Lin Yun melangkah maju dan memberi hormat dengan senyuman di wajahnya, tapi dia tidak berani terlalu lalai. Sage Agung Long Yun memandang Lin Yun, ekspresi bersalah segera muncul di wajahnya, dan berkata tanpa daya, murid, saya benar-benar tidak membantu Anda kali ini. Shenlong Tiansu kehilangan separuh hidupnya. Yang paling penting adalah saya masih belum mendapatkan barangnya. Tidak apa-apa jika aku tidak menemukannya. Aku berusaha keras untuk menemukannya, tapi pada akhirnya aku ditipu oleh sekelompok bajingan kecil. Dia marah, frustrasi, dan tampak depresi. Awalnya aku berpikir aku tidak akan pernah mengeluh, tapi setelah melihat Lin Yun, aku benar-benar tidak bisa menahannya. Saat dia berbicara, dia hampir mulai menangis. Melihat ini, Lin Yun tahu bahwa pertarungan diperlukan, dan dengan cepat berkata, Tuan, jangan menangis, sebenarnya, saya memiliki buah darah dewa di tangan saya. Apakah kamu memiliki buah darah dewa? Jangan berbohong kepada tuanmu, kata Sage Agung Long Yun. Itu benar. Lin Yun langsung menunjukkan kartunya dan mengeluarkan buah darah dewa. Sage Agung Long Yun langsung tercengang. Setelah konfirmasi, air mata yang masih bisa ditahan tidak bisa lagi ditahan. Kamu seharusnya mengatakannya lebih awal, kamu tahu betapa banyak kesulitan yang telah kamu alami sebagai seorang guru. Sage Agung Long Yun memiliki ekspresi keluhan di wajahnya, dan wajah lamanya dipenuhi dengan air mata. Bab 2105 bakar. Lin Yun memandang Sage Agung Long Yun yang dirugikan dan berkata tanpa daya, Guru, Anda bahkan tidak bertanya. Anda pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Murid itu baru mengetahuinya setelah itu. Dia kaget saat mengetahuinya. Jika dia menanyakan pertanyaan ini, sebenarnya tidak perlu mengambil risiko seperti itu. Melihat betapa Agung Long Yun menangis begitu keras, Lin Yun tahu bahwa apa yang dikatakan kakak laki-lakinya itu benar, dia benar-benar sangat menderita. Sage Agung Long Yun tercengang. Dia ingat bahwa dia memang tidak bertanya. Dia merasa jalan di depannya berbahaya dan pergi ke sana dengan niat mati, jadi dia tidak memberitahu Lin Yun tentang hal ini. Terutama karena saya takut dia akan khawatir,
tetapi saya tidak menyangka hal itu akan menyebabkan kejadian yang tidak terduga. Dia langsung merasa malu dan tidak bisa menitikkan air mata lagi. Dia berkata dengan sinis, sepertinya itu benar. Petapa Agung Long Yun tidak lagi terjerat dalam masalah ini. Dia menatap buah darah dewa di depannya dan bergumam, dengan bantuan benda ini, meskipun prosesmu berlatih seni ilahi Changlong masih berbahaya, tidak akan ada lagi menjadi hambatan besar. Inilah inti dan kuncinya. Adalah metode mendasar yang sebenarnya. Kamu menggunakan segel naga tertinggi untuk memaksa fusi sebelumnya, yang tidak hanya bertahan dalam waktu singkat, tetapi juga meninggalkan bahaya tersembunyi pada tubuh fisik. Untungnya, kamu tidak banyak menggunakannya. Tunggu sebentar. Petapa Agung Long Yun tiba-tiba berhenti, matanya melebar, dan dia berkata dengan terkejut, kualitas buah darah dewa ini sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada apa yang saya temui di Shenlong Tiansu. Apakah Anda memanen ini di jalan menuju surga? Lin Yun mengangguk. Kamu tidak memberi tahu Yao Guang. Kata Sage Agung Long Yun. Buah darah dewa sangat langka di alam Kunlun, setelah dilepaskan, ia akan menarik ratusan orang suci untuk bersaing, dan bahkan kaisar yang kuat akan muncul di dunia. Selain untuk membantu pengembangan jalan suci, kegunaan terbesarnya adalah untuk memperpanjang umur. Umur selalu menjadi eksistensi yang paling diinginkan para beku. Selama manusia masih hidup, segala sesuatu memiliki harapan. Hanya ketika manusia masih hidup, segala sesuatu yang mereka pedulikan memiliki makna. Lin Yun menghela nafas dan berkata, seperti yang saya katakan, guru berkata bahwa dia telah meminum obat ajaib serupa, dan buah darah dewa tidak berguna baginya. Petapa Agung Long Yun menghela nafas dan berkata, sebenarnya, apakah Yao Guang dapat mengambil langkah ini tidak ada hubungannya dengan umurnya. Bahkan jika akhir sudah dekat, itu akan memiliki manfaat lain. Lupakan saja, jangan dibicarakan. Aku akan memberimu seni ilahi Changlong yang lengkap. Dia mengeluarkan seni ilahi Changlong miliknya yang telah selesai dan menyerahkannya kepada Lin Yun, membiarkan Lin Yun mengamati dan memahaminya, dan pada saat yang sama mulai menjelaskannya kepadanya. Long Yun adalah seorang pendekar pedang di tahun-tahun awalnya, kemudian dia mengikuti nasihat Yao Guang untuk mengolah tubuh fisiknya, dan mengandalkan tubuh fisiknya untuk menjadi orang suci, dan kemudian berkultivasi hingga ke alam Sage Agung. Dalam hal pengembangan seni dewa fisik, Kunlun lebih baik darinya dengan hanya segelintir saja. Dia mengajar Lin Yun dengan serius, tanpa keraguan, dan banyak pandangannya membuat mata Lin Yun berbinar. Dua kata yang paling banyak disebutkan adalah tabu. Tubuh dewa yang diperoleh sendiri merupakan keberadaan yang tabu, terutama tubuh dewa Changlong, proses budidayanya lebih berbahaya daripada tubuh hegemonik Changshen yang awalnya ditolak Lin Yun. Setelah seni ilahi Changlong selesai, total ada 9 level. Dari level kedua akan datang kesengsaraan naga, yang setara dengan naga dewa yang melintasi kesengsaraan. Ada 3 tahap dalam kultivasi seni ilahi Changlong. Tahap pertama adalah tubuh naga, tahap kedua adalah jiwa naga, dan tahap ketiga adalah kekuatan naga. Tahap kedua adalah penempaan jiwa naga. Hanya dengan tubuh dewa jiwa naga barulah terdapat spiritualitas dan segala jenisnya. Hal-hal ajaib. Banyak kekuatan magis bawaan naga akan menjadi naluri Anda, seperti kemampuan alami Changlong untuk mengendalikan angin dan guntur. Kekuatan naga terakhir tidak boleh hanya dipahami sebagai momentum. Ini sangat kompleks. Ia memiliki efek spiritual seperti paksaan, serta alam naga yang substansial. Ia juga dapat memberkati kemauan seni bela diri. Jika tingkat ke-9 disempurnakan, tubuh Dewa Changlong akan selesai sepenuhnya. Pada saat itu, dengan tubuh fisikmu sendiri dan tanpa aturan jalan suci, kamu dapat bersaing dengan yang kuat di alam suci, dan bahkan meledakkannya. Dengan tangan kosong. Meski begitu, batas atasnya belum berhenti, dan Anda masih dapat terus berkultivasi, hampir tidak ada akhir di hadapan alam dewa. Lin Yun terpesona dan kaget saat mendengar ini. Tubuh dewa yang diperoleh sangat menakutkan. Di zaman kuno, bisakah seseorang benar-benar memiliki tubuh dewa bawaan? Lin Yun memikirkan hal ini dan bertanya. Jika tubuh ketuhanan begitu menakjubkan, maka tubuh ketuhanan bawaan mulai dibudidayakan di dalam rahim ibu, dan pada saat ia dilahirkan, ia jauh di depan rekan-rekannya. Petapa Agung Long Yun mengelus janggutnya dan tersenyum, tubuh dewa bawaan sangat langka, tetapi masih ada. Belum lagi zaman kuno, setelah jatuhnya zaman keemasan, ada tubuh dewa bawaan. Ah! Lin Yun terkejut, dia belum pernah mendengar hal ini. Setelah tubuh dewa bawaan lahir, kultivasi akan menjadi sangat lancar. Hampir setiap tubuh dewa bawaan akan memukau suatu zaman dan menjadi bakat tak tertandingi yang paling menarik perhatian di zaman itu.
Petapa Agung Long Yun berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi kesulitan sebenarnya adalah kelahiran. 99% dari tubuh dewa bawaan mati di dalam rahim ibu. Bukanlah hal yang baik untuk memiliki tubuh dewa bawaan. Terutama para ibu, mereka harus menanggungnya ujian yang hebat dan bahkan penyiksaan. Tidak ada cara yang pasti. Keberanian tidak akan pernah berani melahirkan, jika tidak maka akan lahir mati. Lin Yun kaget saat mendengar ini pertama kalinya dia mengungkap rahasia seperti itu. Orang dahulu mencoba banyak metode. Metode yang paling berlebihan adalah menggunakan darah ibu selama ratusan tahun, atau bahkan ratusan tahun, hanya untuk melahirkan tubuh dewa dengan selamat, tetapi kemungkinannya kecil. Ada beberapa metode kuno legendaris yang dapat memastikan kelahiran tubuh dewa, tetapi harganya juga sangat tinggi, dan metode rahasia ini telah lama hilang, kata Sage Agung Long Yun, yang sangat mengejutkan Lin Yun. Segala sesuatu di dunia ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kultivasi tubuh dewa yang diperoleh itu sulit, setiap langkah seperti berjalan di atas es tipis, dan juga membutuhkan barang langka seperti buah darah dewa. Tetapi tubuh dewa bawaan juga tidak sesederhana itu. Lin Yun berpikir sejenak, jika dia punya pilihan, dia benar-benar tidak ingin menjadi dewa bawaan. Lebih baik kendalikan nasibmu sendiri, dia bisa menerima kesulitan dan bahayanya sendiri, tapi dia tidak bisa menerima penderitaan kerabatnya untuknya. Ini 3000 kg cairan suci Xuanwu. Bersama dengan buah darah dewa, itu seharusnya cukup bagimu untuk mengolah tubuh Changlong tingkat pertama. Sage Agung Long Yun menyerahkan semua rahasia ilahi dan cairan suci Xuanwu kepada Lin Yun. Dari mana datangnya begitu banyak cairan suci Xuanwu? Lin Yun Qi bertanya. Petapa Agung Long Yun berkata sambil tersenyum, sebelum saya keluar dari masalah, saya pergi ke rumah harta karun dari silsilah api Xuanwu. Hehe, saya bekerja keras. Bagaimanapun, jika Anda pergi ke Laut Cina Timur di masa depan, Don jangan bilang kamu adalah muridku. Lin Yun tersenyum, dia memperkirakan Sage Agung Long Yun mungkin telah mengosongkan rumah harta karun lawan. Ingat, jika terjadi kesalahan, berhentilah. Masa depan akan panjang. Sebelum pergi, Sage Agung Long Yun meraih tangan Lin Yun dan memperingatkannya dengan sungguh-sungguh. Lin Yun mengangguk dan kembali ke puncak guntur ungu setelah menyesuaikan emosinya, dia memasuki alam rahasia layang-layang ungu. Masih ada waktu sebelum King Longche tiba, dan Lin Yun mulai bersiap untuk menyerang tubuh ilahi Changlong. Hanya dengan mengolah tubuh Dewa Changlong kita dapat bersaing dengan para suci yang memiliki aturan jalan besar di hadapan para semi-suci, dan kita dapat benar-benar bangga dengan Kunlun. Dia tidak terburu-buru untuk berlatih, dia berbalik di alam rahasia Ziyuan dan pertama kali melihat kucing pencuri kecil menyerang Semi-Santo. Kucing kecil pencuri itu telah mengumpulkan cukup pengetahuan, kini tubuhnya memancarkan cahaya suci yang redup, dan telah mencapai momen kritis tertentu. Kemudian, Lin Yun pergi ke pohon ilahi Wutong untuk menjelaskan kepada Xiao Bingfeng, dan kemudian pergi ke kedalaman alam rahasia Ziyuan dan mulai secara resmi mengolah tubuh ilahi Changlong. Lin Yun sudah memiliki tubuh suci naga ganda, dan landasan fisiknya sudah pasti memadai. Selama dia dapat memurnikan cairan suci Xuanwu dan mengintegrasikan buah darah dewa ke dalam tubuhnya, Lin Yun secara resmi dapat memasuki seni ilahi Changlong tingkat pertama, ranah darah naga. Tubuh naga, jiwa naga, dan kekuatan naga adalah 3 tahap yang berbeda. Tahap pertama adalah darah naga, tahap kedua adalah tulang naga, dan tahap ketiga adalah urat naga. Ketika ketiga tahap tersebut selesai, maka tubuh naga pun selesai. Ups! Telapak tangan Lin Yun saling berhadapan, dengan tangan kiri di atas tangan kanan dan buah darah dewa tergantung di telapak tangan. Ada suhu yang sangat panas dan mengerikan yang terpancar dari dalam buah darah. Lin Yun menarik napas dalam-dalam lalu menutup matanya. Kedua benda suci naga itu diaktifkan secara bersamaan. Pola naga giok hijau dan pola naga emas ungu berubah menjadi pusaran dan mengaduk buah darah dewa di telapak tangannya. Ledakan. Setiap kali kekuatan buah dewa mengalir ke dalam tubuhnya, tubuh Lin Yun mengalami dampak yang sangat besar. Selain dampak tersebut, ia juga harus menanggung rasa sakit akibat perpaduan kedua naga tersebut. Tubuh suci Azure Dragon dan tubuh suci Changlong adalah dua kekuatan yang sangat berbeda, tetapi Lin Yun harus menggabungkan keduanya. Hanya setengah batang dupa yang lewat, dan pakaian Lin Yun basah kuyup, keringat menetes dari dahinya. Kulit di tubuhnya akan meledak sebentar, sembuh dengan cepat, dan meledak dengan kekuatan angin dan guntur yang menakutkan. Bahkan vitalitas agung masih ada di celah-celah kulit, dan bunga biru aneh langsung mekar. Ini adalah kayu Qinglong. Atribut menyebabkan masalah.
Situasinya cukup rumit, karena buah darah dewa akan memperkuat kekuatan Qinglong dan Changlong. Tubuh fisiknya bisa langsung meledak, atau bisa langsung ditumbuhi bunga dan tanaman merambat, kemudian bunga dan tanaman merambat tersebut akan menyedotnya hingga kering sebagai nutrisi. Lin Yun, kamu harus ingat bahwa kamu tidak berusaha menjadi seseorang, apalagi bersaing dengan siapapun. Pedangmu hanya milikmu. Untuk menyaingi Yao Guang. Untuk menyaingi Kaisar Pedang. Ini semua hanya lelucon. Jalan ini hancur menjadi berbahaya dan berbahaya. Sebuah pelarian sempit dari kematian. Tetapi para kultivator pedang saya tidak pernah percaya pada takdir. Anda harus ingat bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak dapat dilampaui. Dalam benak Lin Yun, kata-kata guru Yao Guang terdengar. Guru telah menempuh jalan ini sepanjang hidupnya, dan dia tidak akan pernah berkompromi meskipun akhir hidupnya sudah dekat. Akan mudah baginya untuk menjadi kaisar, tetapi jika dia tidak bisa melampaui 9 kaisar dan bersaing dengan Jian Jingtian, semuanya tidak akan ada artinya. Dia menggunakan hidupnya untuk berlatih kultivasi pedang, dan dia juga menggunakan hidupnya untuk mengajari Lin Yun apa itu kultivasi pedang. Saya ingin mengambil jalan Dewa Pedang. Ada 3000 jalan di mana pedang adalah satu-satunya. Saya pasti akan berhasil. Saya memiliki orang-orang yang ingin saya lindungi, dan saya memiliki jalan saya sendiri. Saya pasti akan berhasil. Lin Yun mengertakkan gigi dan bertahan, dia bertekad dan pada saat yang sama menjaga pikirannya tetap tenang dan tidak jatuh ke dalam emosi yang ekstrim. Begitu emosinya terpengaruh, kekuatan Qinglong dan Changlong tidak dapat diseimbangkan, dan di bawah pengaruh buah darah dewa, dia akan langsung jatuh. 7 hari kemudian, Lin Yun membuka matanya, menghirup udara keruh, dan menatap buah darah dewa di telapak tangannya yang belum benar-benar dimurnikan. Upaya pertama gagal. Bagian dalam tubuh fisiknya dalam keadaan bobrok. Menurut instruksi dari Sage Agung Long Yun, dia harus berhenti pada waktu yang tepat agar masa depan akan panjang. Ada banyak waktu. Lin Yun menghela nafas pelan, matanya bersinar terang terkadang. Anda benar-benar harus bergerak maju dan mundur secukupnya, dan masa depan akan panjang. Tapi darahnya sudah membara, dan tidak ada alasan untuk berhenti, dia bahkan lebih yakin bahwa waktu tidak akan menunggu kita. Tekad seseorang untuk mati sekuat besi, ibarat tangan yang mampu menambal retakan di langit. Perang. Lin Yun beristirahat sejenak dan mulai mencoba lagi.